nggak usah takut gitu. Kemarin kita sharing-sharing, ada yang pokoknya harus merit dulu. Ya, puji Tuhan kalau merit. Tapi kalau belum pun, it's okay. Kalian nggak perlu harus ngejar-ngejar target. Amin, amin. Saya hari ini akan mau sharing luar biasa Tuhan. Siapa yang tahu kalau kita bisa sharing di depan, ada satu kesempatan yang luar biasa. Kalian kalau misalnya punya kesempatan untuk sharing dengan temen, nggak harus di depan kok. Saya sebelum di sini, saya udah sharing banyak sama suami saya. Saya sering loh khotbahin dia. Saya sering sharing dengan anak-anak saya. That's my saya punya tempat untuk sharing adalah dengan anak-anak saya. Saya sering banget sharing dengan mbak saya di rumah sebelumnya. Even before here. Jangan kalian, oh kalau preaching seperti Cilita, Koyudi harus di depan. Enggak. Kalian preaching dimanapun kalian ada. Amin. Good news is preach everywhere we go. Amin. Dibilang kata Tuhan, go to the end of the earth and preach the gospel. Kalian bisa sharing sama semua teman-teman di mana kalian ada, di mana? Sekolah. Misalnya yang masih sekolah, Deborah masih sekolah. Satu kesempatan luar biasa bisa sharing sama teman. Saya sharing sama anak saya. Kalau misalnya si Shannon dan Joel gitu ya. Kalian tahu sekarang itu, zaman sekarang itu SD aja sangat-sangat gimana ya? Kompetitif, ya, peer pressure-nya ternyata tinggi sekali. Nggak tahu deh, kalau saya kayak dulu masih SD, masih yang berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Kayaknya nggak pernah mengalami yang kayaknya peer pressure yang segitu lumayan hard gitu ya. Dari SD aja mereka udah like yang ini bully yang ini bully yang ini. Itu udah ternyata dari SD pun udah terjadi gitu. Dan saya cuma bisa bilang, men, dalam keadaan seperti ini, kita mesti tahu bahwa mereka itu perlu Yesus. Saya selalu ajarkan sama anak-anak saya, kalau misalnya kalian sekarang mengalami masih kecil aja, misalnya ada orang yang misalnya ngatain lah, ada orang yang bully lah ya, maksudnya merendahkan lah, ngatain inilah itulah dan segala macam, nggak ditemenin segala macam. Saya bilang, kita sebagai orang tua nggak perlu protek sampai oke, datangin anaknya gitu ya. Siapa? Saya tahu saya mukanya kayak preman gitu ya. Tapi nggak harus selalu saya datang. Kalian bisa tanya sama suami saya, kalau anak saya diapa-apain, saya nggak pernah datengin orang tuanya, datengin apa gimana. Walaupun yang salah udah kelihatan banget misalnya orang lain gitu. Karena saya percaya satu hal. Nomor satu, anak-anak itu dididik di rumah. Amin. Apapun bisa terjadi di luar. Tapi kalau kita bisa membawa mereka, raise them up in a godly way, di dalam satu hal di mana cara secara ilahi, apalagi the grace of God itu, kasih karunia itu bisa diimpartasikan ke kehidupan mereka. Amin. Mereka bisa mengalami yang namanya they can fight the world, they can face tomorrow. Mereka bisa mengalami, bisa apapun masalahnya di depan, nanti mereka akan menjadi orang-orang yang champion. Amin. Mereka menjadi orang-orang perkasa. Anak-anak yang bukan cengeng, tapi anak-anak bisa menghandle situasi. Amin. Dan saya selalu bilang, saya banyak belajar dari anak-anak saya, bahkan dari si Shannon gitu ya. Shannon itu is amazing girl. Saya percaya itu is a gift of God for us gitu ya. Dia bahkan bisa selalu ngingetin saya, kalau saya udah denger gitu ya, yang benar-benar bad news gitu ya, saya rasanya emang sama gitu. Kedagingan saya keluar semua gitu. Kayak saya pengen datengin beneran. Tapi you know, amazingly anak saya bisa ingetin saya, Mami, mereka itu kan gak kenal Tuhan. Mungkin dia bilang ya, mungkin dia gak kenal Yesus. Itu yang memang saya sharing sama mereka. Tapi kalau pas pas kejadiannya, tar dulu, lu ngatain anak gue gini-gini gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu. Di dalam hati kan bergumul, saudara. Kalau punya anak tuh kayak gimana ya, kita kan orang tua, sakitin gue aja mendingan daripada anak gitu ya. Seperti gitu ya, apalagi mama gitu ya. Makanya mama itu lebih galak daripada papa. Jadi hati-hati sama mama-mama di sini. Dengan bunda-bunda di sini hati-hati kalian. Oh. Jadi memang saya bilang, dia bisa ingetin saya, tapi saya diingatkan sama Tuhan bahwa itu yang kita impart ke mereka, ke anak-anak kita itu nggak bakalan sia-sia. Kita kadang-kadang ngomong cuma sedikit gitu ya, tapi kalian tahu nggak, itu benar-benar impactful. Ada suatu impact yang luar biasa. Kita bilang, udah it's okay. Atau misalnya, Tuhan, you know that Jesus loves you. Tuhan itu sayang sama kamu. Kemana ada satu kejadian, anak saya berbuat satu kesalahan gitu ya. Terus, kalian tahu kalau anak kecil berbuat kesalahan suka ngumpet
atau trying to hide. Padahal kita jadi orang tua belum tentu marah. Betul? Benar ya? Kita belum marah aja dia udah ketakutannya, udah kayak kita mau mukulin dia. Itu adalah memang dulu saya mikir kenapa sih ini anak. Tapi setelah saya tahu pewahyuan mengenai firman Tuhan, oh iya, memang sebenarnya udah dari Adam juga seperti itu. Adam waktu jatuh ke dalam dosa, dia lari, umpet, gitu ya. Jadi kita nggak usah bingung, kok ngumpet gitu, nggak perlu. Emang itu udah, memang dari dulu aja Adam udah kabur, udah ngumpet gitu. Tapi saya waktu itu sama suami saya, kita berdua mulai ingetin. Saya tadi ngomong sama Joel, nggak perlu detailnya Joel, tapi Mami minta izin untuk bisa sharing ke teman-teman di khotbah supaya dia juga nggak malu. Supaya saya bilang supaya membawa berkat. Actually ini membawa berkat buat saya sebagai parent. Saya bilang bahwa kita tuh untuk mengingatkan, remember, mengingatkan mereka, remind them bahwa mereka itu dikasihi. Kalian tahu gak sih powerfulnya itu waktu kita ngomong ke anak kita, kalian itu dikasihi apapun keadaan kalian. Amin. Mungkin kita aja seringkali kita punya orang tua sekarang yang udah dewasa pun, kalau dengar seperti itu aja amazingly luar biasa akan membawa satu kuasa yang restore yang memulihkan hati kita. Amin. Waktu kita mengalami yang namanya kita tahu Bapa kita di surga tidak pernah marah kepada kita, itu memberikan suatu kuasa, memberikan empower us. Hidup kita itu gak ada sama lagi. Kita gak bakal takut lagi. We're gonna be fearless. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak takut. Kenapa? Karena ada kasih Bapa. Agape love itu bisa turun atas kita tanpa kondisi, tanpa syarat. My goodness, kita semua di sini gak perlu lagi, gak perlu counseling, gak perlu doain. Amin. Just knowing one thing, satu revelation, bahwa Jesus, Abba Father itu benar-benar udah mengasihi kita dan dia tidak akan marah lagi. Saya ngomong begini, our God will never be angry again. Amen. Kadang-kadang kita nggak percaya, tapi biar hari ini kita benar-benar tahu that we are forgiven. Kita tuh sudah diampuni, saudara-saudara. Bahkan sebelum tadi kita nyanyiin victory, kemenangan ada di tangan kita. Kalian berdiri di victory. Victory itu terjadi kapan? Bukan tadi pagi, bukan kemarin, tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menang. Buat kita, dia menang atas segalanya, segala sakit penyakit, kematian pun dia sudah dia kalahkan. Haleluya. Beri kemenangan buat Tuhan Yesus dong. Yesus dahsyat. Saya dengar begini aja kayaknya gatel banget emang. Tuhan Yesus luar biasa. 2000 tahun yang lalu teman-teman, dia bayar lebih dari lunas. Kalau kita udah tahu itu lunas, jangan kita balik lagi sok pulang mau bayar lagi, sok suka mau bayar lagi. Saya bayarlah. Kalian di sini ministry, amazing ministry di sini, mau di PW, mau di multimedia, mau dimanapun juga, di Sunday school, usher, ada apa lagi ya, kreatif. Apapun juga kalian punya ministry, amazing banget. Tapi kalian tahu kalian ministry itu kenapa? Bukan karena kalian mau melakukan sesuatu, membayar sesuatu, amin. Kalian di sini not to pay something, bukan untuk membayar sesuatu, melakukan sesuatu, no. Karena kita tahu Allah kita sudah memberikan segala-galanya. Waktu dia memberikan segala-galanya, kita mau nggak mau jatuh cinta sama yang namanya Yesus. Gak bakalan bisa. You cannot stand him. Kita gak bakal bisa. Kalian tahu grace of God gak akan membuat orang liar, gak akan membuat orang yang hidupnya berantakan. No. Grace of God, kasih karunia akan membawa kita menjadi orang-orang hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu akan lahir dengan sendirinya. Semua dosa akan rontok. Tahu gak rontok? Rambut kita gak bakal rontok. Amin. Rambut kita bertumbuh terus. Oh, semuanya di sini multiply in Jesus name. Amin. Di sini ada salon Hi-Fi yang punya salon gitu. And I know that their care is actually untuk membuat orang-orang look more beautiful. Amin. Pesan sponsor enggak sih? Saya mau ngomong aja. Enggak perlu dipesanin. Tapi saya mau bilang bahwa rontok itu yang namanya dosa. Bahkan
habit, kebiasaan yang nggak bisa udah bertahun-tahun tuh nggak bisa keluar, nggak bisa kita berhentiin, nggak bisa stopin. Itu benar-benar rontok, saudara. Kalian mau nggak sih punya hidup kayak gitu? Kalian mau nggak punya hidup yang namanya Yesus itu punya efek yang dahsyat? Saya dulu punya kebiasaan jelek sekali sebenarnya. Terus saya bukain, kalian kabur lagi, nggak mau dengerin saya lagi. Saya dulu punya punya kelemahan di dalam temper. Oh iya Ci, sekarang juga masih. Saya tahu tuh kalau saya ngomong gitu kayaknya banyak banget suara-suara bilang iya Ci, sekarang juga masih ada gitu. Tapi saya tahu gitu ya. You know, amazingly, orang kalau misalnya suka marah, nggak usah angkat tangan di sini yang suka marah. Tapi kalau kalian tanya sama orang yang suka marah, gampang marah, maksudnya gini ya, satu hal kecil membuat kita kayak bensin gitu ya, tinggal disulut, wah marah, sedikit ini, marah, kesel banget gitu. Iya Ci, kalau saya sharing orang sharing, iya tapi kan pacar saya ini begini, suami saya kayak gini, emang tau gak sih kayak gini, tau gak? Makanya susah, nggak mau berubah-berubah. Saya udah tahunan gini kalau ngomong gitu, sama kayak saya dulu gitu. Tapi kalian tau nggak? Kalau kalian punya pasangan mau berubah, biarkan mereka bertumbuh fokus di dalam kasih Kristus. Kalian harus ingatkan mereka that you are loved. Kalian ingatkan that you are forgiven. Kamu tahu nggak kalau kamu tuh udah diampuni? Kamu itu benar-benar kasih Tuhan. Kalian nggak percaya kan? Saya ngomong gini, ada yang nggak percaya, saya tahu. Banyak nih yang nggak percaya. Apalagi tuh kan, lu sih nggak mau berubah-berubah, gitu ya. Tapi kalian tahu nggak? Waktu kalian sebut itu, akan ada kuasa beneran. Kalau nggak percaya, kalian coba ntar malam atau ntar sore kalau ketemu nih, lagi mau berantem misalnya apa. Justru jangan dimarahin. Kalian ingatkan, kamu ini benar-benar dikasih Tuhan. Ini nggak gampang, saya tahu ini nggak gampang. Tapi kalian tahu nggak, bisa begitu waktu kalian menerima kasih Tuhan, itu bisa mengalir. Kalian akan bisa bilang pada pasangan kalian, maybe I don't love you, but God loves you so much. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya tahu Tuhan akan kita harus ingatkan. Tapi saya tahu waktu detik kita ngomong begitu akan lumer. Semua hate, sakit hati itu lumer, saudara. Dan waktu benar-benar itu akan terjadi yang namanya perubahan. Dan saya tahu orang-orang yang seperti saya, bukan saya doang, saya tahu banyak gitu. Dan mereka tuh kadang-kadang habit, yang namanya kebiasaan udah dari kecil, sulit banget untuk diubahkan. Susah. Tapi biarlah saat ini saya mau katakan kepada kalian, waktu kalian melihat the grace of God, kasih Tuhan itu rontok beneran. Semua kuasa yang namanya dosa, terikat dengan apapun juga, itu benar-benar hilang. Amin. Amin. Saya hari ini bukan mau sharing itu. Kita lihat aja apa yang kita sharing. Banyak sih sebenarnya. Kita buka coba Mazmur 8 ayat 5. Kalian tahu bahwa kita itu, ini pembukaannya, bahwa kita itu dikelilingi dengan glory and honor, kemuliaan. Nih ya, yang ayat 5. Namun engkau telah membuat, next ya. Oke, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini menjelaskan mengenai Yesus. Engkau telah membuatnya, Yesus, hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Bahasa Inggrisnya is with the glory and honor. Oke, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kita punya hormat, glory and honor kita broken. Oke, rusak. Oke, kita sudah berdosa. Jadi kita punya tadi apa? Hormat dan kuasa ya. Kemuliaan bahasa Indonesia, kemuliaan dan hormat kita punya itu hancur. Tapi waktu Yesus datang, dia mati buat kita, dia memulihkan. Amin. Kita buka di gini dulu. Glory itu dari kata-kata kabot. Kabot itu bisa artinya heavy weight, bukan secara fisik. Heavy weight, abundance, kelimpahan, riches, kekayaan, dignity, splendor. Oke? Itu glory artinya. Lalu honor itu artinya dari kata hadar.
yang berarti keindahan, excellency, glorious, kemuliaan, honor. Satu kemuliaan juga ya kalau bahasa Indonesianya ya, honor ya. Majesty, agak susah sih bahasa Indonesianya. Tapi saya mau katakan bahwa di sini hadar di sini dipakai di Yesaya 53 ayat 2. Kita buka. Bahwa Tuhan di sini kan dikatakan hadar itu artinya beauty. Beauty. Kalau wanita dikatakan beauty. Do you wanna be beautiful? Cewek-cewek, do you wanna be beautiful? Amen. Kalian akan lihat Tuhan sudah memulihkan our beauty. Jesus, amen. Karena kenapa hadar di Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Sorry, bahasa Inggrisnya bisa ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. Comeliness di sini itu adalah hadar dari katanya. The same dengan glory and honor. Honornya hadar. Jadi Tuhan itu sampai benar-benar gak punya lagi yang namanya honor. Dia itu kehilangan honor. No form or comeliness. Dia udah gak namanya lagi ngalamin yang namanya beautiful. Bahkan rupanya pun udah gak bisa dikenal lagi. Amin. Waktu dia mati buat kita, dia tidak punya lagi yang namanya honor. Hadar itu tidak ada lagi. You know why? Supaya kita bisa mengalami yang namanya honor. Kita dimahkotai. Mahkota di sini bukan mahkota di atas kepala begini, tapi dikelilingi. Dikelilingi. Semua kehidupan kita tuh dikelilingi dengan glory and honor. Kalau kalian di sini nggak usah pusing-pusing yang wanita ataupun yang laki-laki. Kita di sini the grace of God akan membuat kita dandanin dengan glory and honor. Amin. Amin. Yes. Amin. Kita semua, kalian di sini, kalian pikir ya, menyembah Tuhan di sini nggak ada efeknya. Kalian menyembah Tuhan, kalian tahu nggak? Kalian akan will take years of your life. Benar-benar tambah lama tambah muda. Haleluya. Kalian nggak percaya atau percaya? Percaya. Seberapa banyak kalian mau? Siapa yang mau angkat tangannya? Yes, semua yang nggak mau buat ke saya, ya kan? Yang nggak angkat tangan. Waktu kalian angkat tangan pun itu udah years off. Angkat tangan lagi. Siapa yang mau? Amin. Itu beauty. Kalian nggak perlu, maksudnya kalian bisa, waduh, pakai cara apapun juga mau tampang supaya keren, supaya cantik gitu ya. And I can see tadi waktu kita menyembah Tuhan, ini literally Tuhan bilang, I will take wrinkles out of wrinkles di dalam ini jemaat di sini akan mengalami wrinklesnya hilang. Amen. Do you believe it? Yes. Ini benar-benar loh, Tuhan waktu tadi saya menyembah Tuhan, saya bilang, gih keren banget Tuhan. Gue juga mau. Betul? Wrinkles itu benar-benar tambah lama tambah muda. Amin. Sebelum kita nanti rapture udah gak ada lagi wrinkle. Haleluya. Gak ada lagi overweight. Haleluya. That's like amazing. So saya percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan. Oh ya, tadi Tuhan ngomong lagi satu. Dia kan bilang the wrinkles ya, mengenai kulit. Tuhan akan memberikan perubahan demi perubahan. He will renew your youth like an eagle. Dia akan memelihara, apa ya bahasa Indonesianya ya? Memelihara masa mudamu, I think. Kalau nggak salah, cari deh. Memelihara masa mudamu sehingga kita menjadi masa mudanya terus masa muda. And the second thing, bahkan kalian akan melihat some of the organs yang mungkin orang bilang, ini penuaan dan penuaan. Kata dokter penuaan dan penuaan, you will experience renewal in Jesus name. Kalian sering pergi ke GBC lah. Not because karena saya pastor di sini. Tapi kalau saya tahu nih, GBC setahu saya itu ya benar-benar khotbahnya mengenai Yesus. So dimanapun Yesus dikhotbahkan, diberitakan, dia akan membawa orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Orang yang apa? Yang mati menjadi hidup. Amin. Orang yang tadinya punya penyakit, dia bukannya tambah sakit, tapi mengalami kesembuhan. Aging
Penuaan dini itu adalah bagian daripada sebelum kita atau penyakit ataupun itu part of aging, itu part of the sickness. Amin. Tapi biarlah orang bilang, oh ya kalau secara dunia mereka akan mengalami tambah tua segala macam. Part of it yang tadi saya dengar dari Tuhan bahwa dia akan renew seperti tulang orang-orang yang tambah tua, hormonnya berantakan, tulangnya tambah lama, tambah kurang kalsium lah, bla 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 lah, betul ya? Kalau kita ke dokter tambah banyak bad news ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kalian saat ini percaya, God will renew your youth, truly. God will renew your youth. Kalau kalian saat ini ada mengalami masalah dengan tulang, terus juga gigi dan mata, that's what God says. Haleluya, isn't that great? Luar biasa Tuhan. Dia akan memelihara mata kita. Mungkin yang ada yang maksudnya mata kita kan banyak banget di sini yang pakai kacamata. Tapi biarlah kalian percaya dan akan melihat tambah lama tambah berkurang. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terus juga tadi apa? Tulang, kalian nggak perlu takut kekurangan apapun. Mungkin ada yang masalah dengan kecelakaan atau apa segala macam. God will renew your bones and your bone, tulang dan juga muscle semuanya yang kaku-kaku lah segala macam lah. In Jesus name. Haleluya. Thank you Jesus. Oke. Lalu kita buka lagi di Tuhan itu sudah memulihkan the glory and the honor. Jangan kita percaya apa yang dunia katakan mengenai kita. Saya selalu itu saya punya omongan selalu sama anak-anak saya. Kalian nggak perlu takut apa yang teman kamu ngomong, misalnya mengenai diri kalian. Kalian harus tahu bahwa apa yang terjadi itu bukan orang ngomongin kita, apa yang orang ngomongin kita, tapi yang terjadi adalah apa yang kita katakan mengenai diri kita. That's why kita harus renew, renew our mind. Every day, cara kita berpikir, cara kita percaya itu harus berubah. Saudara-saudara, jangan lagi kayaknya selalu kita kadang-kadang karena kita berpikir yang salah, sehingga kita mengatakan sesuatu yang salah. Iya nih, saya nih begini nih. Iya emang namanya juga udah tua. Iya namanya juga udah umur. Itu biasanya tanpa kalian sadari loh. Tanpa kita sadari. Atau kita malu lah. Dibilang, aduh kamu kok awet muda ya? Enggak. Ini mah cuma ini aja, mungkin mukanya kali lagi pakai bajunya atau apanya, mungkin rambutnya. Kita nggak pernah mau terima pujian, betul? Kalau kalian kenapa nggak mau terima pujiannya untuk Tuhan Yesus kok? Yang memelihara kalian kan, yang memelihara kita punya appearance semuanya itu adalah Tuhan, bukannya kita. Kalau kalian tambah cantik, kenapa nggak? Oh ya terima kasih. Memang Tuhan Yesus yang memelihara. Katakan kepada dunia. Katakan kepada dunia, oh Jesus is renewing my youth. That's right. Iya ya, saya juga baru notice. Datang dong ke GBC. Gitu. Ya nggak harus lah, terserah lah. GBC, GBC nggak perlu dipromosiin, bakalan penuh. Not because of us, bukan karena kita loh. GBC will impact, akan ada impact, pengaruh dalam kehidupan kita, dalam orang-orang di luar. Kenapa? Bukan karena kita. Karena Yesus. See, the thing is about Jesus. Waktu Yesus diangkat, dia menarik banyak orang. Jadi kalau kita memang mau meninggikan Tuhan di sini, ya kata Tuhan, maaf ya, permisi ya, gitu. Cuma ada efeknya, efek sampingannya, itu akan ada banyak orang datang ke sini. Mau nggak? Terserah sih, maaf aja gitu. Cuma kalau Yesus emang dikotbahkan di sini, akan banyak terjadi yang namanya miracle, mujizat. Maaf aja gitu ya, nggak ada orang sakit di sini. Ada orang sakit datang Holy Communion, sembuh keluar. Amin. Kalian nggak bakalan sakit terus-terusan. Kalian punya anak sakit, bawa ke sini. Kalian sakit, ke sini juga. Amin. Jadi memang kalau di sini Yesus memang penuh dengan kuasa. Dia nggak bisa cuma segitu-gitu aja. He is a big God. Yes. Dibilang di Markus 11 ayat 22, kita percaya whoever says to this mountain, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini mengenai faith, mengenai iman. Next. But believes that those things he says will be done,
He will have whatever he says. Dia akan mendapatkan apapun yang dia katakan. Tadi yang saya bilang, kita nggak usah takut apa yang dunia katakan kepada kita, tapi apa yang kita katakan kepada dalam hidupan kita. Mengenai impact the world, ya, kita itu bisa pengaruh ke dalam keadaan, misalnya di tempat kerja kalian, misalnya di gereja kita, bisa ada suatu pengaruh yang dahsyat. Gimana sih? Kita kan dulu, kalau dulu diajarnya evangelize, wah, mari kita reach out, kita jangkau orang-orang gitu ya. Kalian nggak perlu ngejangkau, Tuhan aja yang jangkau. Kalian yang menjangkau kadang-kadang kalian paksa aja, orang itu menjadi ketakutan. Ngapain sih katanya ditepon-teponin? Loh, ada orang diteleponin takut, ada orang yang suka di care, betul kan? Jadi kita punya wisdom, hikmat kita tuh terbatas. Tapi kalau misalnya Tuhan berkata kepada kalian dalam hati kalian, yang ini udah lama gak datang, dia kayaknya ada masalah ini dan itu, kalian coba hubungin dia. It's okay, lakukan. Tapi biar Tuhan sendiri yang menjangkau. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan kita lagi dengan kekuatan, hayo, mari kita ajak teman-teman kita. Kalau emang mau ajak, ajak. Kalau emang Tuhan suruh ajak, ajak. Belum tentu kita ngajak orang lain juga mau. Siapa kita gitu ya. Tapi kalau Jesus is dia yang ngiklanin, dia yang akan mengiklanin dan mempromosikan, itu semua tuh bisa datang dengan tepat waktu, the right timing. Pas saat itu memang dia butuh the right message. Mau kan? Dia datang ke sini benar-benar pas banget gitu, impactful. Kita sering banget kalau ngomong, aduh, aku sih mengasihi gitu ya. Ini this message untuk orang-orang yang di dalam sudah mengerti kasih karunia. Kadang-kadang kita udah ngerti kasih karunia, kita bilang begini, iya sih, saya sih mengasihi sih orang-orang yang berdosa gitu. Kita sering bilang, I love the sinners, but I hate the sin. Betul. Tapi seringkali kita percaya nggak? Kita itu sering banget. Belum kita ngomongin we love the sinnernya itu emang benar. Tapi yang lebih di-emphasize apa? Yang lebih ditekankan apa? The sin. Iya sih, kita sih grace emang. Cuma gimana ya? Dia kalau pakai baju setengah-setengah gitu loh. Yang kelihatan ini dan itunya dan ononya. Kenapa ya? Gatal mata gue gitu. misalnya. Kita terlalu gampang terganggu. Bener gak sih? Terganggu banget lah. Misalnya pakainya gitu setengah meter gitu bajunya. Biasa kita pakai baju berapa meter gitu. Ini cuma setengah-setengah gitu, pakai baju adeknya gitu. Ada adeknya dipakai bajunya gitu. Yang pendeknya semana gitu. Terus ini mungkin terus kayak gitu, aduh tuh orang tuh, ya ampun. Kalau dandan ya ampun si Cilita. Tahu nggak Cilita? Pakai itu. Pakai bulu mata cakrawala itu, Katulistiwa itu loh, cakrawala sampai. Katulistiwa itu loh si Syahrini. Nggak ada yang nggak ngerti, mungkin nggak ngerti. Syahrini itu jualan ada satu merek bulu mata. Saya jelasin aja ya, soalnya saya tahu banyak yang nggak ngerti. Tahu kan ya Syahrini, tahu nggak? Jangan tahu, jangan gue nggak ngerti juga Syahrini. Saya kuper sih, tapi kayak kemarin ini saya ngerti deh nama Syahrini itu siapa. Iya tuh, tau gak orang itu, aduh buset, kalau namanya dandan udah kayak Syahrini, bulu matanya itu yang cetar membahana itu loh, aduh ulala gitu ya, misalnya gitu. Kita seringkali gampang sekali yang namanya terganggu. Kita mau bilang, aduh I love the sinners. Saya tahu kita itu kadang-kadang belum siap untuk mengasihi orang sinners. Makanya Tuhan saat ini sedang memproses GBC, katakan amin. Setiap orang-orang di sini, Tuhan sedang memperbesar kapasitas daripada hati kita. Jangan kalian ngomong, I love the sinners. Kita senang kalau dengerin preachingnya juga kayak bersemangat banget. I love the sinners, yes. But we hate the sin, yes. Gitu. Kalau udah ketemu, belum tentu. Tunggu dulu gitu. Tapi saya mau katakan, it's okay. Kalian makan, menerima firman, mengalami kasih Kristus, itu akan membuat kita makin lama waktu ngelihat jemaat, jiwa-jiwa datang ke sini, kalian akan melihat ada compassion, ada satu kasih buat mereka. Mereka mungkin begitu, kalian kan nggak tahu. Mereka itu kenapa begitu, ya kan?
Kita nggak perlu menjudge mereka. Dan saya percaya, semakin kita mengalami kasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang gracious. Katakan amin. Gracious kayak gimana? You will extend grace di mana sebenarnya dia itu tidak layak. Amin. Saya percaya di sini kita bukan hanya orang-orang yang belajar kasih karunia sebagai satu pengetahuan, tapi kalian akan berjalan dan menghirup kasih karunia itu, dan itu akan menjadi gaya hidup kita. Kalian akan extend, kalian akan mengatakan kepada anak-anak kalian, kalau anak-anak kita mungkin ada beberapa yang mungkin sulit, punya mungkin perlu special needs, special attention buat anak itu. Kalian jangan marahin terus. Justru anak-anak itu perlu mendengarkan dari kita that you are loved unconditionally loh. Kalian nggak perlu keluar loh ministry. Kalian melayani nomor 1 di dalam keluarga, sama suami dan sama istri. Bagaimana kita bisa extend grace? Orang nyakitin kita berkali-kali, ya kan? Kalau istri sama suami kan, kalau lagi berantem, ya gue ampunin ya, gitu kan. Makanya tapi jangan lagi ya, gitu kan. Ada kondisi, selalu ada kondisi. Siapa bilang gak ada kondisi? Itu mau grace gak grace pasti kayak gitu biasanya. Tapi saya mau katakan, saya percaya akan mulai berubah kita semua ini. Akan ada buah-buah, akan ada kasih yang mengalir. Oh it's okay, gak apa-apa. Suami istri kalian akan benar-benar shock and surprise, amazed. Nah kalau kayak gitu boleh datang ke saya, telepon ya, bilangin ke saya the good news. Kalau udah tahu nih suami atau istri berubah, kalian telepon ke saya. Jangan pas gak berubah telepon saya. Amin. Kalau ada masalah gitu cuma teleponnya kalau pas ada masalah, nggak apa-apa sih. Cuma saya juga pengen denger dong. Kalau misal lagi, Cilita, tahu nggak? Kemarin begini-begini udah berubah. Nah itu lebih good news. Because the gospel is the good news. Yes. Amin. Saya percaya di situ nanti kalau nggak gini, ketik. Kasih ke Stephen, oke? Kasih ke Stephen, ditaruh di ciptaan baru. And you will be a big blessings to other. Kalian tanpa sadar ya, kita tuh cuma nulis kecil gitu ya, cuma artikel atau kesaksian. Kadang-kadang aduh apa sih, malu nih gini-gini segala macam. Tapi kalian tahu nggak? Ada mungkin orang di luar sana. Kalian tahu internet itu jangkauannya banyak, besar. Dengan satu kesaksian kalian, orang itu bisa diberkati. Bahkan orang yang tadinya udah males deh, saya udah nggak mau lagi lah. Mungkin dia lagi benar-benar kecewa. Kita nggak tahu. Lalu waktu dia mengalami kecewaan, dia bisa bilang, oh wow, itu orang bisa mengalami lu bener. There is a hope. Ada satu blessings. That's how you impact the world. Amin. Kemana saya mau sharing di sini di GBC kemarin kan ada berapa minggu yang lalu ada dari Ambon datang. Ingat 3 minggu apa 2 minggu? 2 minggu. Itu ada dari Pastor Yohan datang ke sini. And boleh ya aku share ya. Jadi GBC Ambon itu yang gereja di Ambon itu mereka membuat keputusan untuk mengganti namanya menjadi God's Beloved Church Ambon. Amin. Haleluya. Apakah kita berdoa dan berpuasa? Kagak. Emang gue pikirin gitu kan. Mau namanya apapun gak penting, tapi dia itu bisa benar-benar merasa diberkati banget. Nah, ini saya mau sharing lagi satu hal. Saya ini ya sampai sekarang ya. Nih, kalau yang namanya ministry untuk CD dan DVD di belakang itu multimedia, angkat tangan Steven atau siapa itu? Franz ya? Oh ya. Dulu itu nggak ada yang namanya di copy sermon. Pede banget loh. Mau ngapain di copy? Dulu kita nggak ada, emang kita Joseph Prince. Lo ya kan? Dulu nggak ada. Dulu 2005 kita mulai pelayanan di Goal itu anak-anak muda nggak ada sampai ada permintaan. So the request permintaannya datang dari mana? Dari jemaat. Tolong dong direkamin aja, direkamin nggak apa-apa deh kita bayar berapa kayak gitu untuk ininya costnya gitu. Lalu dimulailah saya ceritain ini, dimulailah yang namanya ministry untuk resources ini, oke? Sampai sekarang terjadilah gitu ya. Kemanapun kita pelayanan memang akhirannya nggak semuanya tapi mostly lah, banyak kan ya majority kita rekam. Oke?
Saya ini orangnya sampai detik ini, saya mesti bertobat sih. Sampai detik ini saya belum berani untuk mendengarkan saya punya sermon, saya punya khotbah. Ya ini nggak tahu kelemahan saya banget sih. Cuma sampai detik ini saya nggak punya keberanian loh. Pernah sih dengerin, tak matiin 5 menit. Serem banget gue dengerinnya. Nggak tahu kalau kalian mungkin nggak ada pergumulan kayak gitu. Cuma kalau saya pergumulannya berat banget gitu. Saya ngomong kayak gini nih ya 1 jam nih ya. Saya kan nggak tahu ngomongin apa aja kan. Aduh ntar kalau didengerin lagi, aduh malu kalau salah apa segala macam. Saya tuh nggak pede banget gitu. Jadi tapi saya mau katakan, jadi kemarin ini saya dikuatkan sama si Yohan ini. Pastor Yohan ini bilang, Cik tau nggak Cik? Saya itu sering banget loh dengerin khotbahnya Cilita katanya. Hah? Kenapa? Gitu kan? Oh ya, saya kaget dong. Oh ya, iya. Mau tahu rahasianya? Karena dia itu kan kerja di toko. Dia punya toko gitu. Toko kecil. Nah, kalau misalnya dengerin Pastor Yudi agak kecil suaranya. Pengen ambil sendal gitu ya? Enggak. Dia bilang soalnya kalau Ciliza ngomong sermonnya tuh gede banget suaranya. Jadi dia dengerin di tokonya. Itu saya dengerin biasanya kalau pagi-pagi seluruh toko saya dengerin. My goodness, saya udah mau masuk kemana gitu rasanya. Oh gitu, udah pengen masuk. Aduh pengen ditutupin masuk ke dunia. Aduh please, telan saya Tuhan saat ini. Sampai pertama kali didengar itu sampai kaget gitu loh. Hah? Seneng apa campur malu dan segala macamnya lah ya. Tapi saya diingetin Tuhan, kamu nggak tahu, when you preach gospel, kamu beritakan Injil, kalian nggak usah malu. Saya nggak usah malu gitu loh. Kan yang dikhotbahkan itu adalah Injil Kristus gitu. Makanya sampai Paulus saja bilang I'm not ashamed of the gospel gitu ya. Saya benar-benar emang bener ya, I'm not ashamed of the gospel. Cuma saya kadang-kadang Tuhan nggak confident aja gitu. Tapi kalian tahu itu tuh efek. Dulu saya ingat si siapa teman kita bisa bawa kita punya CD itu pergi sampai ke Hong Kong ya. Kemana dia pergi dia beli terus segitu dikirim-kirimin diantar-antarin dikasih-kasih ke orang. Sampai nggak tahu kadang-kadang ada pernah deh kayaknya ada orang gitu hubungin kita terima kasih apa gini kita nggak tahu siapa gitu ya karena dia dapatnya dari CD yang diberikan gitu. My poin saya adalah kalian dimanapun kalian nggak usah takut untuk bisa share gitu ya. Di sini kita ada website. Kalian tahu kalau website teknologi itu semua diberikan Tuhan itu buat kita anak-anak Tuhan sebagai satu yang namanya inheritance satu warisan gitu ya. Saya percaya itu berkat buat kita gitu. Kalau dulu dibilang kalau the world, aduh jangan kayak dunia dong. Jangan nonton TV lah, jangan nonton video lah, film lah, jangan ini, jangan itu. Waduh, tadi kok gereja ini sesat banget, nyanyinya lagu sekuler gitu. Sesat banget gitu ya. Itu duniawi gitu. Duniawi itu bukan masalah apakah itu. Dulu ada yang bilang make up nggak boleh lah, ya kan? Wah, saya masuk rumah aja deh kalau nggak ada make up. Gak bisa saya hidup tanpa make up gitu ya. Terus misalnya nggak boleh dicat lah rambutnya, apalah banyak macem lah. Orang-orang bilang mengenai duniawi, jangan duniawi. Kalian tahu nggak? Duniawi bukan masalah itu. No, it's not. Justru kalian pakai itu menjadi tempat alat buat kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Internet pakai, iPod pakai, beli. Kenapa takut-takut beli yang lain mau, tapi beli iPod nggak mau? Nggak harus iPod, sorry, bukannya saya sponsor gitu ya. Apapun juga beli alat-alat yang untuk memperkaya kalian. Waktu hari Kamis kemarin si Pastor Yudi ngatain saya terus katanya, istri saya banyak banget ngomongnya. Dia karena udah kalau saya pulang aja diem, jadi dia kan nggak ada pengeluaran untuk melampiaskan. Jahat banget dia emang. Kemarin Kamis siapa yang datang Kamis? Ada nggak yang datang? Aduh Kamis bener-bener deh. Saya nggak tahu kenapa dia itu jahat banget ngatain saya terus. Saya bilang kenapa sih lo? What's got into you man? Kayaknya ini banget gitu sama saya. Ngatain saya katanya kalau ngomong, kalau saya kasihan kata istri saya ini kan banyak ngomong. Jadi kalau saya pulang saya udah capek, nggak ada pelampiasan, dia tau nggak ngapain katanya. Good sih, cuma tetap aja gitu ngatain duluan kan gitu kan. Ya bilang biasanya dia istri saya langsung nyalain iPod gitu. Kalau udah kesel. Emang bener sih,
Itu benar-benar paling manja, mujarab lah. Makanya suami denger ya suami ya, beliin istri untuk itu iPod kayak apa kayak gitu, untuk dengerin. Seriously, it will bless your wife. Sebenarnya bukan cuma bless, memandikan kita punya istri. Istri-istri ini dimandikan tiap hari. Mau gak sih? Coba istri-istri gak mandi, sehari aja bau. Secara badani bau, secara spiritual kalian gak cuci, ya itu akan menjadi bau. Cara ngomongnya jadi bau, jadi pedes gitu. Berasa gak? Kalau udah mulai pedes, kalau udah mulai pedes kalian tambahin lagi, jangan kasih cuma MP3 atau kasih iPod, tambahin bunga gitu. Ya kan? Kalau apa? Ya nggak usah 5 dozen, nggak perlu 5 lusin. Itu 5 lusin itu keluar ya kemarin by the way. Nah, saya sekarang ngomongin dia. 5 lusin itu keluar sampai 5 lusin rose itu bunga mawar sampai saya nggak bisa hitung waktu saya ulang tahun. Itu karena dia out of guilt. Saudara-saudara. Kalau dia ada di Jakarta, dia palingan beli mentok 1 losin. Oh just kidding. Dia kemarin juga habis hari Kamis. Ya, saatnya saya balas dendam. Tapi luar biasa gitu. Saya maksudnya benar-benar itu efeknya luar biasa loh teman-teman. Kalian pikir kayak cuma CD, DVD gitu biasa ya? No, my goodness, it will actually transform, mengubahkan hidup kita setiap hari. Kalian jangan main-main dengan itu. Itu justru yang menjadi andalan kita sebagai orang wanita ataupun pria juga. Cuma saya sebagai wanita gitu, saya ngomong, kalau kalian mau, wow, bagaimana caranya face keluarga, bisa melayani di dalam keluarga dengan luar biasa. Amsal 31 kayaknya kan serem banget ya dulu ya, betul gak? Amsal 31 kayaknya jauh di angan-angan gitu. Tapi sekarang kalau kalian baca lagi, itu luar biasa buat kita. That's actually it's possible by grace. By grace itu semua itu bisa terjadi. Kita akan menjadi wanita yang luar biasa. Saya percaya di sini wanita-wanita juga di sini, ibu-ibu, kalian luar biasa, punya kuasa, punya pengaruh yang luar biasa untuk anak, untuk suami. Anak-anak di sini luar biasa juga kan? Yes. Generasi muda di sini, you are the Benjamin generation. Hallelujah. Generasi Benjamin yang luar biasa. Anak-anak yang tahu that their love dikasihi. Dikasihinya bukan cuma dikasihi, tapi dikasihi seperti Yesus, seperti Bapa mengasihi Yesus. Itu di Yohanes 17 ayat 23. I don't think I can finish. Ini baru event permulaan. It is okay gitu ya. Saya nggak mau terlalu banyak hari ini karena saya berasa I think yang penting untuk ininya dulu. Bagaimana kita jangan takut dengan dunia. Jangan takut cuma oh ya GBC ini di sini mau nggak mau akan memberkati orang-orang di tempat kalian berada. Masalahnya grace itu waktu kita mengalami Yesus itu nggak bakalan bisa ditahan-tahan lagi. Amin. Waktu detik saya menerima kasih karunia ini, saya mengalami Yesus lagi, diperbaharui 2005. Itu nggak bisa saya nggak share sama suami saya. Nggak bisa teman-teman. Saudara-saudara nggak bisa. Nggak mungkin saya nggak cerita sama suami saya. Karena yang paling deket adalah suami saya. Detik saya share ke dia, kehidupan kami berubah. Bener-bener berubah. Sampai sekarang kalau kalian dengar yang katanya dulu sering kan kita dengar gini ya, you will finish strong. Loh bener itu kayak kita waduh kalau mau denger itu kayak finish strong, my God. Sekarang aja setengah hidup napasnya susah gitu ya. Kayak kekristenan ini luar biasa susahnya. Tapi kalau kalian tahu you will finish strong, you know why? Because dari pertama kita mau mulai race pertandingan nih, kita udah tahu saya dari tanah kemenangan. Kalau kalian tahu dari tanah kemenangan apa orang nggak susah lah, tahu aja gue menang. Betul nggak sih? Kalau kalian udah tahu menang, you will finish strong. You will definitely finish strong. Bukan melakukan lagi untuk aduh supaya finish strong nih gue nih, puasanya kurang, doanya kurang, mulai confess, iman, supaya misalnya terjadi gitu ya. Itu semua akan kembali lagi, kita kembali lagi ke
Kita punya effort usaha kita. Tapi kalau kalian tahu, my goodness, Jesus, dia itu honornya itu yang tadinya gak ada lagi, kemuliaannya udah hancur buat kita. Dia bayar buat kita. Dia udah bayar 2000 tahun yang lalu, bukan kemarin, 2000 tahun yang lalu. Dan itu bukan satu pembayaran yang cuma segitu doang, overpayment. Overpayment. Sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. We don't need to confess anymore. Kemarin saya pernah sharing ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau mau lihat aja artikelnya di www.ciptaanbaru.com. Ada. Gimana saya bilang itu luar biasa. Kita gak perlu confess lagi. Dulu kita diajarkan untuk confess our sin. Our sin. Ayo kita punya dosa. Hari ini, besok. Kita tuh gak pernah ngerti apa yang kita lakukan. Makanya kalau sebelum melakukan sesuatu, pikir dulu. Pikir dulu. Saya juga dulu gak mikir sih. Cuma kalau kita pikir, lah kalau misalnya saya mesti confess, mengakui kita punya dosa, kira-kira dosa apa yang akan diakui? Yang menurut kalian mungkin dosa, menurut saya bukan. Betul? Yang di hadapan Tuhan dosa sama kita belum tentu sama. Kayak tadi dibilang worry, khawatir aja dosa. Waduh, banyak banget deh pokoknya nulisin cuma setiap hari cuma urusannya pengakuan dosa. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau dulu aja orang Israel aja bisa menutupi dosa loh untuk 1 tahun. Kita sekarang nih yang namanya darah Kristus, kita anggap apa? Sampah. Kita anggap apa? Murah. There is no cheap grace. Nggak ada cheap grace. There is no such a to cheap grace. Nggak ada. Grace is grace. Grace is Jesus. Tuhan nggak ada yang namanya cheap. It's free for you. Gratis memang buat kita terima pengampunan dosa. Kalian bisa hidup bebas, tidak lagi di bawah kutuk. Kalian hidup di bawah mana? Di bawah kasih karunia. Bebas. Ada yang bayar bro, sis. Enak aja. Kalian gak bisa bayar, betul kalian gak bisa bayar. Tapi saya mau bilang bahwa itu sudah dibayar. Itu sudah dibayar. Jadi kita taruh darah Yesus itu dahsyat. Kita taruh darah Yesus di mana sebagaimana mestinya. Kuasanya darah Kristus itu luar biasa. Kalau dia bilang sekali untuk menghapus setiap dosa-dosa kita, biarlah kita percaya saat ini dan biarlah selama-lamanya kita preach khotbahkan hanya satu, kalian mengalami pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. That's gospel. That's good news. Kalian tahu sekali bebas. Nggak besok, aduh kira-kira gimana ya, saya punya ini. Nggak ada lagi. Kita lagi hidup bukan dibenarkan karena performance kita. Oh kalau kayak gitu mau seenak-enaknya dong. No, nggak bakalan yang kayak saya bilang. Kita hidup di bawah kasih karunia. Grace will have dominion. Grace itu have dominion over sins. Justru kalian hidup di bawah kasih karunia, kalian akan punya kuasa untuk menghancurkan dosa dalam hidup kalian. Amin. Haleluya. Teruskan. Actually sebenarnya udah nggak ada lagi sih. Nggak, sebenarnya masih banyak. Cuma saya berasa I don't think this is time to get more. Saya percaya hari ini kita mau sembah Tuhan, mengalami Tuhan. Dan saya mau hari ini kita ini punya satu pewahyuan yang baru mengenai impacting others. Kalian nggak lagi berusaha untuk mengusahakan untuk bisa mempengaruhi orang lain, tapi saya akan doakan nanti bahwa kita akan semakin secara natural itu akan mempengaruhi orang tanpa harus mempengaruhi. Ngerti gak sih? Kita akan mempengaruhi tanpa harus mempengaruhi. You're gonna shine aja. You're gonna shine, bersinar. Tuhan akan bersinar melalui kita. Dan waktu kita bersinar itu orang itu bisa nanya pasti mikir kenapa sih? Kenapa ya kamu suka banget ya? Kita gak perlu kompromi dengan dunia teman-teman. Gak perlu. Kita gak perlu menjadi dunia seperti dunia. Saya dulu hidup di dunia, kita semua dulu hidup di dunia, punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik, ya kan? Kita gak perlu balik lagi untuk menjadi seperti dunia. Saya
saya nggak perlu bilangin, oh nggak boleh ini, nggak boleh. No, it's not my point. Bukan masalah di sana. Kalau kalian, kalau saya kayak minum gitu, saya emang nggak pernah minum gitu ya. Tapi ada orang yang memang suka minum wine dan segala macam, nggak perlu. Tapi yang penting kalian nggak drunk, nggak mabok gitu ya. Saya percaya Tuhan akan berikan kita kekuatan. Actually, kalau kita tahu kita forgiven much, kita ini diampuni luar biasa. Begitu banyak dosa kita, tapi kita diampuni. When you know that you are forgiven much, you are gonna love much. Kalian akan bisa mengasihi lebih banyak lagi. Amin. Kalau kita tahu setiap kali gitu, kita diampuni, amazing forgiveness of God. Kita nggak bakalan lagi melakukan ini dan itu dan ini dan itu. God will teach us because grace will teach all things. Kasih karunia akan mengajarkan kita bagaimana caranya. Kerja itu gimana yang benar. Jadi suami bagaimana bisa mengasihi istri. Istri bagaimana bisa tunduk kepada suami walaupun sulit. Saya tahu, bukan cuma kalian, saya tahu kok. Tahu gak sih Ci? Tahu. Sering banget kan ditanyain gitu. Tapi gimana caranya anak bagaimana caranya bisa menghormati orang tua? Aduh Cilita nggak tahu orang tua saya. Nggak tahu orang tua saya begitu. Aduh sulit banget gitu untuk bisa di itu. Tapi Tuhan akan mengajarkan all things. Amin. Bagaimana cara membesarkan anak supaya anak itu benar-benar jadi orang-orang yang luar biasa. You know what? Saya banyak banget Tuhan ngomong mengenai anak belakangan ini ya. Dimana kita itu ini saatnya kita bisa punya quality time dengan anak kita, dengan keluarga kita gitu ya. Anak-anak kita itu, kalian tahu gak sih kalian tuh diberi tugas untuk apa sih sama Tuhan? Bukan hanya untuk bersihin dan membesarkan dia, kasih makan dan segala macamnya. No. Kalau itu Mbak juga bisa. Betul ya? No, to love, to raise them in love. Untuk bisa saling mengasihi, bisa benar-benar kita bisa enjoy time together, bisa menikmati satu sama lain. Anak itu cuma sementara, karena kita suatu saat juga mereka akan menikah. Tapi biarlah kita di sini sebagai orang tua bisa enjoy them. Mereka berbuat kesalahan, it's okay, it's okay. Banyak waktu untuk bisa mereka bermain, bisa kasih kesempatan untuk berbuat salah. Kayak kita nggak pernah salah gitu. Orang tua aja yang udah tua segini aja, enggak sih, masih muda. Udah semuda salah saya. Saya semuda ini aja, tetap aja masih salah. Nggak mau gitu, anti banget sama kata-kata tua. Tapi bener ya teman-teman ya. Anak kita tuh maksudnya, kita kan sering bilang, kamu ini kok dibilangin ini, udah dibilangin masih salah lagi, masih salah. Emang kalau dia besok masih salah, bulan depan masih salah, emang kenapa? Let them, love them, and you will see. Waktu kalian mengasihi mereka, mereka akan berubah. Mereka akan berubah. Yang bisa mengubah, yang bisa mengalahkan dunia ini hanya kasih Kristus. Kasih Allah Bapa di surga kita berikan kepada dunia, kepada anak kita. That's the first time kita kasih. Sayangi mereka, sayangi mereka. Luar biasa. Anak itu adalah berkat yang luar biasa. Dan kalian akan benar-benar melihat kasih Tuhan waktu kita punya anak itu. Saya bukan bilang orang yang gak punya anak tidak bisa mengalami, pasti punya revelation yang luar biasa juga mengenai kasih Tuhan. Tapi pada saat kita misalnya pas dapat anak, punya anak, that's actually kita bisa mengalami lagi. Oh Tuhan, ini nih yang, oh ternyata begini. How you love me Lord. Seperti aku mengasihi anak kita. Kita mengasihi anak kita terbatas, saudara. Terbatas. Kalian bisa liatin aja, nggak mungkin bisa 24 jam. Tapi Tuhan, dia 24 jam. Bahkan dia bilang, kata firman Tuhan, katakan rambut kita aja dia tahu berapa banyak. Dia menghitung, dia tahu berapa banyak rambut kita. Kita sayang sama anak kita aja nggak mungkin kita hitungin rambutnya. Nggak mungkin kini kamu hitungin gitu. Sayang sih mami, papi, daddy sayang banget sama kini gitu ya. Aduh rambutnya ada berapa? Nggak mungkin. Betul? Nggak mungkin lah.
itu agak sedikit gimana gitu. Tapi Tuhan tuh tahu setiap daripada kita. Bahkan dia berikan juga yang kecil-kecil aja dia tahu. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah apa, ada hatinya masalahnya gimana, you just talk to God, right? Talk to God. Tapi saya berdoa saat ini bahwa setiap parents di tempat ini, yang tadi saya bilang mengenai anak, I think it's our time right now untuk invest kepada anak-anak kita, giving praises kepada anak-anak kita, berikan pujian-pujian yang luar biasa buat anak kita. Lagi salah pun kita bilang it's okay, daddy still loves you, mommy still loves you, it's okay. Dia jatuhin apa aja kita bisa sampai perang dunia ketiga gitu kadang-kadang, kamu gitu. Mungkin saya ngerti kadang-kadang kita lagi capek, betul, kita lagi habis kayaknya, aduh nggak ada lagi gitu tenaga untuk bisa sabar. Tapi saya yakin dan percaya waktu Tuhan itu memberikan kasih-Nya, kita mengalami kasih Kristus, itu resource-nya nggak bakalan habis-habis, saudara. Kalau kita udah habis berarti adalah waktunya, tandanya kita minta lagi ke Dia. Maksudnya kita belum mengalami, mungkin saatnya kita udah kehabisan. It's a good sign, it's okay. Nggak perlu kita harus memaksakan diri kalau lagi, nggak usah merasa condemn. Amin. Ya mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa, untuk firman-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Engkau sungguh baik, Yesus, we love you Lord. Kasih-Mu melimpah, Jesus, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Haleluya Jesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. haleluya Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you. Siang ini Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan saat ini untuk teman-teman kami.
Kalau ada di sini ataupun yang mendengarkan khotbah ini, kalian belum mengenal Kristus secara pribadi, saat ini bisa berdoa, kami akan berdoa buat kalian. Ini bukan suatu agama, tapi suatu hubungan di mana Yesus Tuhan kita mau turun ke atas dunia. Dia mau turun dan menjangkau karena dia mengasihi dunia ini. Maka dia mati di kayu salib. Mari kita berdoa saat ini untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Tuhan, saya berdoa Tuhan saat ini. Hari ini Tuhan, saya mengaku Engkau sebagai juru selamatku. Aku mengundang Engkau yang sudah mati di kayu salib, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, aku menjadi anak-Mu. Darah-Mu sudah menebus setiap dosa-dosaku. Bahkan ya Bapa, Engkau berikan aku kehidupan kekal, hidup yang berkelimpahan di dunia ini Tuhan, yang luar biasa. Engkau akan menjadikan aku bersih, dikuduskan. Selama-lamanya aku dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi aku hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Engkau memberikan aku berkat-berkat. Engkau akan membebaskan aku Tuhan dari setiap ikatan-ikatan hukum Taurat. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau bertahta dalam hatiku. Engkau bertahta dalam hatiku, dalam hidupku Tuhan, dan menjadi raja. Terima kasih Tuhan. Bapa, berikan aku Tuhan setiap hari kehausan terus untuk bersekutu dengan Engkau setiap hari Tuhan. Tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kami Tuhan, Engkau dan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa, berdoa untuk setiap suami dan istri, untuk setiap orang tua. Berdoa untuk hikmat-Mu turun atas kami. Setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan Yesus, kami terima dengan hati yang terbuka. Hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Akan bertumbuh, firman itu akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus, biar hari ini Tuhan Yesus, kami ya Bapa, keluarga demi keluarga diberkati dengan berkat-berkat surgawi, dengan berkat ya Bapak, the shalom of God, damai sejahtera dan sukacita Tuhan boleh bertahta dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, aku berdoa untuk relationship, hubungan yang pecah Tuhan. The broken relationship will be mended and restored, akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang tadinya sudah tawar Tuhan, semakin hari kini mari Tuhan, Engkau yang akan menjadikan manis kembali, seperti anggur yang memabukkan Tuhan Yesus. Bahkan ya Bapak, bukan hanya suami dan istri, anak dan orang tua, dan sesama kakak dan adik, kakak beradik, semuanya kami akan saling mengasihi Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada kecemburuan, iri hati. Tuhan, ajarkan kami orang tua Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, kami percaya waktu kami melihat kepada Engkau, Engkau akan memberikan kami Tuhan kekuatan untuk bisa mengasihi. When we see your goodness, when we know that we are forgiven, kami sudah diampuni Tuhan Yesus, kami akan tahu kami akan mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan keluarga kami. I speak blessings to all children, setiap anak-anak di GBC Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang perkasa, menjadi champion Lord in this life. Tuhan, mereka tahu their value in Christ. Oh Bapak, mereka tahu mereka sangat spesial di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hari ini. Engkau luar biasa, kasih-Mu Tuhan memuaskan kami. Haleluya. Thank you Jesus, in Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.